Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah yang baru. Semoga tidak ada mahasiswa yang mengulang ya di mata kuliah ini. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan apa? Hari ini kita akan pendahuluan dan mempelajari terkait dengan konsep pengelolaan lahan kering. Jadi Agribisnis 423 atau disingkat AGB 423 kodenya, kode mata kuliahnya dengan nama mata kuliah adalah pengelolaan lahan kering, diampu di program studi agribisnis tahun ajaran 2021-2022. Nah, apa sih yang akan kita pelajari di pengelolaan lahan kering ini? Nanti akan saya sampaikan terkait dengan RPS-nya dan juga apa saja materi-materi yang akan kita pelajari selama perkuliahan UTS. Lalu juga ada terkait dengan aturan-aturan, lalu ada terkait dengan penilaian-penilaian seperti apa yang nanti harus kalian penuhi sehingga mendapatkan nilai yang maksimal dan optimal. Oke, selamat datang di semester baru. Selamat datang buat adik-adik yang sekarang sudah menempuh semester 5. Wow, nggak kerasa ya, karena saya ketemu kalian dari semester 1, angkatan 2019 ya. Dari semester 1 dan nggak kerasa sekarang kalian udah semester 5. Wah, entar lagi kalian PKL dan pasti salah satu dari kalian nanti pasti ada yang, bimbingannya adalah dibimbing sama saya. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa MBKM Pertukaran Mahasiswa, yang mana saya mendapatkan informasi bahwa ada beberapa mahasiswa MBKM di sini. Selamat datang di program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Semoga kalian bisa beradaptasi dengan baik dan memperoleh ilmu yang memang kalian ekspektasikan di sini. Oke. Perkuliahan kita akan ada 2 macam, ada yang asinkronus dan ada yang sinkronus. Nah, biasanya untuk pertemuan pertama itu kan kita sinkronus ya, sekaligus kita kenalan dan segala macam. Nah, itu akan kita tunda di pertemuan kedua. Jadi untuk pertemuan pertama, saya akan melakukan secara asinkronus, karena memang ada schedule, ya. Karena ada suatu jadwal yang memang tidak bisa ditinggalkan sehingga saya tidak ingin mengorbankan kuliah atau mencari pengganti, karena kita sudah terbiasa untuk daring, maka saya akan melakukan secara asinkronus. Nah, untuk asinkronus sendiri, kita akan menggunakan media apa? Kita akan menggunakan media Google Classroom. Semoga kalian semua sudah bergabung di Google Classroom. Apabila ada yang bermasalah dengan akun Trunojoyo-nya, silahkan segera hubungi Puskom. Karena apa? Karena Google Classroom itu saya buat menggunakan akun domain Trunojoyo saya, sehingga yang bisa bergabung di situ adalah yang domainnya juga Trunojoyo. Kenapa? Karena dengan saya menggunakan domain kampus, itu akan memberikan saya keleluasaan untuk menggunakan fitur-fitur yang lebih premium dan juga penyimpanan di Google Drive-nya lebih besar. Nah, kita akan menggunakan Google Classroom dan untuk asinkronus sendiri memang biasanya saya tidak hanya memberikan kalian PPT tetapi juga rekaman video. Ya entah mau kalian lihat, mau kalian lihatnya hari itu juga, mau 2 hari lagi ataupun 1 bulan lagi, atau nanti di pertemuan ke-8 mau UTS, itu silahkan ya. Yang penting adalah ketika asinkronus bukan berarti kalian hanya diberikan PPT oleh saya, tetapi juga ada video presentasi di situ. Nah, walaupun bersifat asinkronus, saya harap sih kalau kalian memang ada pertanyaan, ada yang harus didiskusikan, silakan kita bisa berdiskusi di kolom chat-nya. Chat di Google Classroom ya, bukan chat pribadi ke saya, oke? Dan saya harap adalah tidak satu arah, dalam artian kalian bertanya, saya yang menjawab. Kalau memang ada temannya atau di antara kalian ada yang bisa menjawab pertanyaan temannya tersebut, silahkan dijawab, itu namanya diskusi, jadi tidak satu arah. Kenapa? Nanti kan saya tunjukkan di RPS-nya ya. Jadi akan ada sedikit perubahan metode di sini dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, karena saya ingin kalian proaktif. Dan di sini kita sudah masuki semester kesekian ya, semester kesekian untuk yang daring, terutama yang angkatan 2019, saya ingat sekali pertama kali kita daring itu kalau tidak salah di semester genap, ketika kalian semester 2 di pertemuan kelima. Karena pada waktu itu saya mengampu mata kuliah statistika dan di pertemuan kelima saya harus mulai daring. Nah, itu awal-awal ya, dan seharusnya sih sekarang sudah mulai sedikit terbiasa, sedikit, walaupun hanya sedikit ya, walaupun hanya sedikit. Nah, di situ bisa dilihat ya bahwa nanti untuk absennya ada 2 macam absen, yaitu absen dari dosen dan absen dari fakultas. Setiap minggunya saya akan sampaikan terkait dengan topiknya, sehingga apa? Sehingga setiap mahasiswa itu topiknya sama. Yang perlu saya ingatkan kepada kalian bahwa
tolong di sini adalah asesmennya adalah asesmen mandiri. Dalam artian kalau kalian masuk ya silakan kalian absen, kalau kalian tidak masuk ya jangan absen. Itu namanya asesmen mandiri, ya. Topiknya akan sama. Untuk topik perkuliahan pertama itu adalah pendahuluan dan konsep pengelolaan lahan kering. Saya ulangi, topik di minggu pertama adalah pendahuluan dan konsep pengelolaan lahan kering. Nanti akan ada absen juga dari saya dan absen dari fakultas. Nah, metode yang kedua, kalau tadi yang metode pertama adalah asinkronus, di mana kita bisa berdiskusi kapan saja sebenarnya ya, tidak dibatasi, yang pasti dalam rentang waktu 1 minggu itu. Dan saya harap ketika kalian berdiskusi, gunakanlah Google Classroom. Pasti akan saya baca, akan saya pantau Google Classroom-nya. Jadi tidak ada yang nanti mengecat secara pribadi ke saya. Teman-temannya nggak akan tahu apa yang kalian tanyakan, apa yang kalian masih bingungkan. Dan saya memberikan, saya memberikan kesempatan untuk yang lain juga menjawab, juga menanggapi. Jadi tidak dari saya saja, bukan hanya dari saya. Kalau dari saya namanya bukan SCL. Bukan SL. Itulah ya. Student Learning Center, itulah. Oke. Nah, untuk sinkronus, kita akan menggunakan ada 2 media yang bisa digunakan. Yang pertama adalah Zoom Meeting, dan kedua adalah Google Meet. Nah, itulah kenapa saya menggunakan Google account Tunojoyo, karena Google Meet-nya juga lebih lumayan ya, bisa 80 sampai 100. Nah, untuk Zoom akan menggunakan kalau kita sinkronus akan menggunakan Zoom kah atau Google Meet kah, nanti H-1 akan saya sampaikan, begitupun juga dengan link-nya. Nah, selama sinkronus sama, ada 2 macam absen, yaitu absen dari saya dan juga absen dari fakultas. Saya sih berharap dengan sangat bahwa ketika kalian sinkronus itu diminta untuk on cam. Ya, kalau ada kendala, "Bu, sinyal, Bu." Saya sering bilang, "Ya udah, monggo." Tapi ketika saya ada di sesi diskusi ataupun tanya jawab, ya, ataupun nanti ada sedikit kuis dikit lah ya dari saya. Nah, ketika mahasiswa tersebut tidak menjawab atau tidak menanggapi, karena pernah terjadi saya memanggil 3 kali sampai 5 kali tetap tidak ada tanggapan, berarti saya anggap mahasiswa itu tidak mengikuti kelas saya. Oke, itu. Nah, penilaian itu bukan hanya dari tugas individu atau tugas kelompok atau ujian kalian saja, tetapi saya juga akan memasukkan nilai soft skill kalian. Jadi kalau kalian ada nilainya border atau nilai kalian tugas itu kurang bagus ataupun nanti ada kuis, I don't know, I can maybe there is a quiz or not. Nah, itu nanti akan masuk di situ adalah nilai soft skill kalian. Saya akan lebih mengandalkan bagaimana kalian berdiskusi, bagaimana kalian menanggapi, bagaimana kalian sharing pemikiran kalian di sini. Kenapa? Karena soft skill itu perlu diasah. Tidak hanya bagaimana cara kalian berargumentasi dan menyampaikan pendapat, tetapi juga bagaimana kalian bisa berbicara. Walaupun ini tatarannya adalah tataran daring, tapi setidaknya kalian mulai belajar untuk berbicara. Kenapa? Karena yang namanya soft skill untuk bisa berbicara di depan umum itu adalah sesuatu yang memang harus perlu dilatih. Bagaimana kita menyusun kalimat, bagaimana kita bisa mengutarakan pendapat sehingga pendapat kita itu bisa diterima atau pendapat kita paling nggak bisa dimengerti oleh orang lain. Dalam tataran yang daring seperti ini kan sedikit susah ya. Berbeda dengan kalau kita waktu dulu bisa luring atau tatap muka. Ya kan? Nah, kalau sekarang bagaimana sih cara kita untuk bisa mengasah soft skill itu? Nah, di sini saya akan mulai untuk itu. Jadi kalau seandainya ketika saya mengajukan suatu pertanyaan, tiba-tiba tidak ada yang menanggapi, ataupun saya yang harus menjawab pertanyaan saya kembali, ya jangan salahkan saya atau jangan protes pada saya kalau kelasnya tiba-tiba saya tutup ya. Nah, tim mengajarnya ada 2, yaitu yang pertama Bapak Andri Kisro Sunyigono SPMP PhD, dan yang kedua adalah saya. Saya ada perkenalkan bagi yang belum kenal saya Rasti Prastika Destiarni, saya akan mengampu perkuliahan pra-UTS kali ini. Nanti untuk pra-UAS, perkuliahan akan diampu oleh dosen sekaligus PJMK dari mata kuliah pengelolaan lahan kering, yaitu Bapak Andri Kisro Sunyigono SPMP PhD. Kalian bisa memanggil saya Resti ya, bagi yang belum kenal saya. Oke, di sini ada RPS-nya. RPS terkait dengan pengelolaan lahan kering.
Deskripsi singkatnya bisa kita lihat bahwa mata kuliah ini mencakup pengajaran mengenai sistem kebijakan pertanian lahan kering, manajemen sumber daya yang terbatas, aspek-aspek yang mempengaruhi perubahan pada pertanian lahan kering, serta analisis peran dan manajemen rantai nilai. Proses pembelajaran lebih menggunakan Student Learning Center atau SLC ya seharusnya, Student Center Learning, dengan tujuan untuk agar mahasiswa mampu berpikir secara sistematis, mandiri, bertanggung jawab, dan bisa bekerja sama dengan tim. SCL dilakukan dengan cara penugasan, diskusi, proyek bersama di mana ditugaskan untuk mendesain konsep pengelolaan sistem lahan kering pada skala terbatas. Pengukuran kompetensi dilakukan dengan cara menggunakan portofolio, UTS, dan juga UAS. Nah, karena di sini setelah saya melakukan apa ya istilahnya, setelah saya introspeksi dan flashback, ada beberapa hal dari Student Learning Center atau Student Center Learning ini yang belum diterapkan di dalam kelas. Karena merasa bahwa, terutama kayak saya ya, kalau nggak ada yang jawab ya, daripada kelasnya sepi, berarti saya harus menjawab dong, gitu. Kalau ini memang nanti ketika kita berdiskusi, stuck, nggak ada yang menanggapi dengan diskusi saya, apa yang saya sampaikan, ya sudah saya tutup. Saya anggap kuliahnya selesai. Lebih senang gitu kan, lebih cepat selesai kan. Nah, di pengelolaan lahan kering ini, kita lebih berfokus kepada sosial ekonomi pertaniannya, tidak kepada kalau kita berbicara terkait dengan agribisnis itu kan suatu sistem yang mana di setiap sistemnya ada sub-subsistem, mulai dari hulu, budidaya, hilir, dan juga penunjang. Nah, untuk di pengelolaan lahan kering ini, agribisnis lah, dalam pengelolaan lahan kering sebagai suatu agribisnis, di sini kita menanggapinya secara sosial ekonomi pertaniannya, tidak terfokus di bagian hulunya atau tidak terfokus di bagian budidayanya. Teknis budidaya tidak dipelajari di agribisnis. Nah, kita melihat pengelolaan lahan kering ini lebih kepada sosial ekonomi pertaniannya, tentang kebijakannya, lalu manajemen sumber dayanya, tidak terkait dengan aspek apa yang merubah pertanian lahan kering, apakah itu dari segi lingkungannya, apakah itu dari segi sumber daya manusianya. Jadi lebih kepada pengetahuan-pengetahuan di sosial ekonomi pertaniannya. Nah, untuk bahan kajian atau materi pembelajarannya sendiri, itu ada 6 yang akan kalian pelajari. Ada 6 topik yang akan kalian pelajari selama 1 semester. Yang pertama terkait dengan sistem dan kebijakan pertanian lahan kering di Indonesia. Yang kedua adalah strategi peningkatan keberlanjutan sistem pertanian lahan kering. Yang ketiga adalah aspek-aspek perubahan pada pertanian lahan kering. Yang keempat, manajemen rantai nilai dan kondisi tata niaga pada sektor pertanian lahan kering. Analisis peran aktor pendorong pertanian lahan kering, dan terakhir adalah implementasi permanent agriculture atau permaculture di lahan kering. Nah, lalu dengan adanya 6 kajian ini, apa yang saya dapatkan, apa yang harus saya lakukan, nah di situ nanti yang akan dibahas di per RPS-nya. Jadi nanti setiap topik ya, atau bahan kajian itu akan saya sampaikan sub CPMK-nya apa saja, yang mana tugas kalian itu nanti, apakah itu tugasnya individu atau kelompok, itu nanti harus bisa mencapai sub CPMK tersebut, atau capaian mata kuliah. CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, berikut adalah daftar referensi yang digunakan, bisa kalian cari, karena ini sebagian besar adalah e-book dan juga e-journal, jadi bisa kalian akses kapanpun dan dimanapun. Oke. Selanjutnya adalah kontrak kuliahnya, kita akan melihat tadi RPS-nya. Oh iya, jika ada yang ingin ditanyakan, baik dari RPS-nya ataupun materinya, feel free to ask me the question di discussion column ya. Nah, ini adalah kontrak perkuliahan kita, pengolahan lahan kering, ada 3 kelas, program studi agribisnis, diampu oleh Pak Andri dan juga saya. Nah, untuk materi atau pokok bahasan di UTS itu ada 3 topik, dan di UAS atau perkuliahan pra-UAS itu ada 3 topik juga. Nah, untuk di UTS sendiri, pertemuan pertama dan kedua itu adalah sistem dan kebijakan pertanian lahan kering. Di pertemuan kita 3 dan 4, kita akan ke strategi, sorry ya, ini tipu. Strategi peningkatan keberlanjutan sistem pertanian lahan kering. Dan pertemuan 5-7 adalah aspek-aspek perubahan pada pertanian lahan kering. Nah, di sini saya mendapatkan informasi bahwa
mahasiswa pertukaran pelajar itu dari program studi agrotek. Nah, ini kita bisa bertukar pikiran ya, kita bisa berdiskusi. Karena apa? Karena kalau di agribisnis itu kan lebih membahas terkait dengan sosial ekonomi pertaniannya, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan, berkaitan dengan hilirnya lebih banyak, karena kita tidak mencakup di budidaya. Nah, agrotek teman-teman dari agrotek mungkin bisa nanti ketika di aspek ataupun strategi peningkatan keberlanjutan, di situ ada terkait dengan penggunaan pupuk, air, lalu penggunaan pestisida, kalian bisa bertukar pikiran dengan kita, ya. Bertukar pikiran dengan saya juga karena saya waktu kuliah itu tidak mengambil mata kuliah pertanian. Jadi saya lulus dari S1 itu sama sekali tidak belajar terkait dengan pertanian. Jadi semuanya sosek. Semuanya adalah semuanya terkait dengan agribisnis, terkait dengan manajerial dan juga ekonomi pertanian. Sehingga materi pokok bahasan saya lebih mengacu pada sosial ekonomi pertaniannya dan juga agribisnisnya. Jadi nanti kita bisa sharing-sharing ya terkait dengan apa namanya terkait dengan budidayanya, yang berhubungan dengan peningkatan sistem pertanian lahan kering, dan juga terkait dengan aspek-aspek perubahan yang di bagian hulu dan juga di bagian budidayanya. Itu ya. Nah, untuk di UAS, di pertemuan ke-8 kita akan UTS. Di pertemuan ke-9, 10 kalian akan mempelajari terkait manajemen rantai nilai dan kondisi tata niaga. Lalu di pertemuan ke-11 kalian akan mempelajari terkait analisis peran aktor pendorong pertanian lahan kering. Nah, di sini nanti kalian akan mempelajari terkait dengan ANT, Actor Network. What is it? I forget about it. Ya, pokoknya kalian terkait dengan aktor-aktor atau stakeholder yang yang berpengaruh, yang menjadi pendorong di pertanian lahan kering. Nah, yang terakhir, di 4 pertemuan terakhir di UAS, biasanya kalian akan mendapatkan kinds of small project. Saya nggak tahu kalau untuk yang daring ini apakah kalian akan berkelompok atau sendiri, but it's kind of a small project about the implementation of permaculture. Nah, nanti di minggu ke-16-nya kalian akan UAS. Itu ya terkait dengan materi-materi kalian selama 1 semester di pengelolaan lahan kering. Nah, ini tadi yang sudah saya bahas terkait dengan materi perkuliahan di pra-UTS. Jadi minggu ini kita akan membahas terkait dengan konsepnya dulu, lalu sistem dan kebijakan pertanian lahan kering di Indonesia. Nanti di minggu kedua, karena nanti pasti akan ada tugas, mungkin kalau bagi adik-adik yang pertukaran pelajar bisa bertanya ya ke teman-teman yang dari UTM, gimana sih hobi saya apa? Hobi saya salah satunya adalah memberikan tugas. Kalau nggak memberikan tugas, biasanya saya hobinya adalah memberikan kuis. Tapi tenang aja, saya nggak killer kok. Oke, nah minggu pertama dan minggu kedua kita akan membahas terkait dengan sistem dan kebijakan pertanian lahan kering di Indonesia. Just in Indonesia, terus yang mau kita dapatkan di pertemuan 1-2 ini apa? Nah, itu nanti akan saya jelaskan. Kalau minggu ini kita baru pertemuan pendahuluan terkait dengan konsep, lalu sebenarnya kebijakan lahan kering di Indonesia itu seperti apa. Minggu kedua nanti saya akan membahas lebih dalam terkait dengan selain negara di Indonesia, negara mana sih yang menerapkan pertanian lahan kering dan bagaimana sih kebijakannya? Berjalan dengan baik atau tidak? Dan kita akan berdiskusi di sana. Komponen penilaiannya adalah ada tugas, ada diskusi, dan ada UTS. Ini komponen penilaian di UTS. Nanti di UAS, silakan kalian tanyakan lagi kepada dosen pengampunya. Komponen penilaiannya apa saja. Tugas itu bisa tugas individu, bisa juga tugas kelompok. Nah, diskusi itu adalah saya menilai dari keaktifan. Keaktifan itu bukan hanya kalian ngacung atau kalian raise hand, kalian menjawab, but jawaban kalian itu tidak mengacu pada teori atau tidak mengacu pada apa yang kita diskusikan. Bukan itu, ya. Walaupun kalian berdiskusi, tapi tetap tatarannya pada diskusi yang on the track. Kalau kita diskusi terkait dengan kebijakan lahan kering di Indonesia, ya jawabannya atau keaktifan kalian, argumen kalian itu harus sesuai dengan topiknya. Kalau kebijakan di Indonesia, kalau kita membicarakan
terkait dengan kebijakan di luar negeri, ya berarti kita nanti argumennya adalah gimana sih cara membandingkan antara kebijakan yang ada di Indonesia dan juga yang ada di luar negeri. Nah, UTS-nya, saya belum memikirkan bentuk UTS-nya seperti apa, tetapi bisa dalam bentuk take home, bisa online, bisa juga lisan. Lisannya seperti apa? Lisan bisa kita menggunakan Google Meet or Zoom. Nah, untuk komponen penilaian, saya ingatkan lagi kepada adik-adik sekalian bahwa komponen penilaian itu ada tugas, diskusi, dan juga UTS. Jadi, ketika nanti nilainya keluar, saya harap tidak ada lagi yang berkomentar seperti ini. Mohon maaf Ibu, kenapa saya mendapatkan nilai seperti ini padahal saya sudah mengerjakan tugas dan saya mengikuti ujian. Guys, setiap tugas, diskusi, dan ujian itu ada nilainya. Kalau kalian mengerjakan tugas, hanya mengerjakan tugas, tetapi tugas itu tidak dikerjakan secara serius, apakah kalian akan mendapatkan nilai yang optimal? Don't make it something nonsense, ya. Don't make something nonsense. Hanya mengerjakan tugas tidak menjamin Anda langsung mendapatkan nilai A. Hanya diskusi saja tanpa mengerjakan tugas juga tidak akan menjamin kalian mendapatkan nilai A. Hanya mengerjakan UTS juga tidak akan menjamin kalian mendapatkan nilai A. Setiap mahasiswa yang masuk kelas, ketika kalian sudah KRS, itu sudah dijamin pasti mendapatkan nilai A. Tetapi apakah kalian bisa mempertahankan nilai A tersebut sampai di akhir semester, itu kan bergantung dari usaha kalian di dalam perkuliahan. Tugas itu akan dinilai, tugas itu akan dilihat, bukan hanya sekedar mengerjakan tugas. Jangan sampai kejadian saya memberikan nilai 50 atau bahkan nilai 20, karena saya jarang memberikan nilai 0 kalau nggak sangat-sangat terpaksa pada suatu ujian, hanya karena apa? Karena kalian nggak niat. Tapi karena sudah kejadian di semester lalu, saya ingatkan ke kalian, kalau kalian memang tidak berniat mengerjakan tugasnya, atau kalian tidak berniat untuk mengerjakan UTS-nya, nggak usah dikerjakan sekalian. Jangan sampai kalian mengupload jawaban seadanya. Mending kalau ditulis, ini nguploadnya ngupload apa? Ngupload foto. Apakah, do you think that I don't look at your job? Ya kan? Itu yang terjadi di kakak kelas kalian. Saya nggak tahu kenapa, apakah mungkin mengetes saya, apakah saya melihat jawabannya atau tidak. Tolong, jangan sampai seperti itu. Ya. Nah, kita akan ada di minggu pertama. Sub CPMK-nya apa? Mampu membandingkan sistem dan kebijakan pertanian lahan kering Indonesia dengan negara lainnya. Berarti di akhir perkuliahan, di minggu kedua nanti, itu kalian mampu membandingkan gimana sih sistem dan kebijakan pertanian lahan kering di Indonesia dan juga di negara lainnya. Kalian tahu nih, oh sistem lahan kering di Indonesia itu, pengertian lahan kering di Indonesia itu seperti ini. Dan komoditas-komoditas yang biasanya ditanam itu adalah komoditas-komoditas yang seperti ini. Kebijakan yang ditentukan atau kebijakan yang dirancang oleh pusat ataupun juga oleh pemerintah daerah itu seperti ini. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan informasi di Indonesia, you look another information from other country about that dry land agriculture. Jadi kalian melihat lagi kira-kira negara lain yang juga pertaniannya itu negara yang pertaniannya mengelola lahan kering itu negara apa saja, negara mana. Lalu kalian bandingkan bagaimana pengelolaan di negara mereka, lalu kebijakannya seperti apa kebijakan yang diterapkan atau kebijakan yang diinisiasi oleh pemerintah di sana untuk mengembangkan pertanian lahan kering di sana. Itu sub CPMK-nya. Okay, next week we will discuss about this. Will a growing population and or our demand for improved living standard outstrip our food supply or destroy our natural resource base? Ini akan kita diskusikan minggu depan ya. Saya pengen tahu gimana pendapat kalian terkait dengan statement ini. Apakah pertumbuhan populasi itu atau peningkatan perbaikan standar kehidupan
sehingga permintaan terhadap suatu produk pertanian itu juga meningkat. Itu mengganggu itu justru meningkatkan, suplai makanan kita atau justru merusak dasar dari sumber daya alam yang kita miliki. Kira-kira dengan adanya perkembangan populasi itu apakah selalu memunculkan negative impact for our environment ataukah justru ada positive impact-nya di sana? Ya, silahkan dipikirkan. Tidak usah dicatat, ini bukan tugas kalian, hanya mungkin jika kalian ingin berpendapat, kita akan bahas ini minggu depan ya. Lahan kering. What is it? What is dry land? Lahan kering adalah suatu hamparan yang tidak digenangi atau tergenang air pada sebagian besar waktu dalam setahun. Nah, kenapa sih tidak semua kampus itu memiliki mata kuliah pengelolaan lahan kering? Waktu saya kuliah itu tidak ada mata kuliah pengelolaan lahan kering. Saya belajar pengelolaan lahan kering itu selama 2 tahun terakhir di UTM. Karena apa? Karena UTM itu kan basisnya di Madura, dan Madura itu memang sebagian besar tanahnya adalah tanah berkapur, dan juga terlihat dari iklimnya juga, cuacanya yang panas, curah hujannya juga yang tidak begitu tinggi, berbeda dengan daerah-daerah di Jawa Barat, karena saya kuliah waktu itu S1, S2 di Jawa Barat ya. Jadi ketika saya kuliah, tidak ada yang namanya mata kuliah pengelolaan lahan kering. Karena memang saya tidak berkuliah di tempat yang lahannya kering. Dari tempat saya dulu kuliah itu selalu basah dan hampir sepanjang tahun ada hujan. Ya kan? Namanya juga kota hujan ya. Berbeda dengan di Madura. Madura itu bahkan even kalian musim penghujan pun kadang tetap panas ya kan, jarang hujan padahal musim penghujan. Apalagi musim kemarau benar-benar kering. Jadi memang cocok sekali yang namanya lahan kering itu diterapkan, pengelolaan lahan kering diterapkan di Pulau Madura. Dan itulah kenapa menjadi suatu pembeda di agribisnis UTM. Ada mata kuliah pengelolaan lahan kering. Karena memang basis kita ada di Pulau Madura yang mana sebagian besar lahannya adalah lahan kering. Nah, jadi hamparan yang tidak digenangi air. Gimana sih kita bisa melihat hamparan di Madura yang digenangi air? Di sebagian besar waktu dalam setahun itu jarang sekali, ya kan? Ada lagi yang berpendapat bahwa lahan kering adalah lahan dengan keterbatasan sumber air, yang berarti kandungan lengasnya selalu berada di bawah kadar air kapasitas lapangan. Ada juga yang berpendapat bahwa lahan kering adalah lahan yang berada pada wilayah yang perbandingan jumlah curah hujan pada saat musim hujan yang tidak dapat diimbangi kebutuhan air sepanjang tahun. Cocok sekali untuk di Madura ya. Nah, lalu setelah kita mengetahui terkait dengan pengertian lahan kering, berarti lahan kering, simpelnya adalah lahan kering itu adalah lahan yang tidak digenangi oleh air. Jadi pertanian lahannya itu jarang sekali ada lahan yang digenangi oleh air. Itu lahan kering. Kalau kita lihat di Madura memang sebagian besar lahannya tidak tergenang ya, tidak tergenang air. Nah, lalu sebenarnya konsep lahan kering itu seperti apa? Sebenarnya ada 3 konsep terkait dengan pertanian lahan kering. Ada yang namanya dryland farming, kalau kita ngambil dari bahasa Inggrisnya ya, bukan diserap ke Indonesianya. Ada yang namanya dryland farming, yang memang itu adalah pertanian lahan kering. Ada juga yang mengatakan unirrigated land, atau pertanian tak teririgasi. Ada juga upland agriculture, jadi pertanian lahan atas. Nah, kalau dryland farming itu didefinisikan sebagai pertanian lahan kering yang curah hujannya, yang diartikan ya awal-awal curah hujannya kurang dari 500 mm per tahun, dengan indeks kekeringan kurang dari 0,2. Nah, kalau yang unirrigated land itu adalah usaha budidaya pertanaman pada daerah dengan suplai air terbatas karena tidak memiliki jaringan irigasi. Ada juga upland agriculture, yang mana diartikan dengan upland itu adalah lahan atasan, kedudukan relatif sistem pengatusan. Biasanya sih upland itu budidaya tanaman tanpa penggenangan. Nah, kalau kita lihat di depan, lahan kering itu di Indonesia diartikan sebagai hamparan yang tidak digenangi air sepanjang tahun. Lalu di sini untuk dryland sendiri diartikan semula adalah yang
Pertanian yang curah hujannya kurang dari 500, indeks kekeringannya kurang dari 0,2. Lalu ada upland agriculture. Lalu pertanian lahan kering kalau di Indonesia itu seperti apa? Kita lihat. Is it dryland on unirrigated atau upland farming kah yang diterapkan di Indonesia atau yang diserap oleh Indonesia pengertiannya? Kita lihat. Bahwa di Indonesia sendiri, curah hujan di daerah kering sekalipun itu masih cukup tinggi karena secara umum lebih dari 100 mm per tahun. Hanya di beberapa daerah di NTT yang kurang dari 1000 mm. Itu pun masih lebih dari 800. Kalau yang tadi itu kan katanya 500 ya. Nah, ini tipe ya, bukan 100, 1000 maksudnya. Lalu di Indonesia, pertanian lahan kering dinedekkan dengan pertanian lahan atasan tanpa dilakukan penggenangan. Sehingga bisa disimpulkan, sebenarnya apa yang diterapkan di Indonesia yang disebut dryland atau pertanian lahan kering di Indonesia itu adalah pertanian yang tetap ada irigasi di sana, tetap diberikan air di sana, tetapi airnya tidak menggenang. Dan sumber airnya itu tidak dipermasalahkan. Mau kalian ngebor kek, mau kalian bikin waduk, mau itu dari serapan air hujan atau penampungan air hujan. Itu lahan kering di Indonesia. Walaupun ada istilah unirrigated, upland farming, dryland farming, di Indonesia yang namanya pertanian lahan kering itu adalah pertanian tanpa adanya air yang menggenang di sana. Sumber airnya terserah. Sumber airnya terserah. Mau itu sumber airnya dari apapun, yang penting airnya tidak tergenang dan masih teririgasi. Bukan berarti yang benar-benar seperti di padang pasir ya, seperti kaktus, tidak. Nah, ciri-ciri pertanian lahan kering di Indonesia memiliki ketersediaan air yang terbatas, bukan berarti tidak memiliki air, tetapi cenderung terbatas. Biasanya kalau musim kemarau tuh butuh effort yang lebih tinggi untuk bisa menyediakan air untuk berbudidaya. Lalu memiliki letak yang cukup jauh dari sumber air alami ataupun buatan. Jadi kan biasanya ya ada yang harus bikin tandon. Kalau saya lihat di daerah sekitar Pademawu, daerah Pademawu ya mau ke arah-arah Galis, Galis yang Pamekasan ya. Di situ mereka menyiapkan, ada yang buat sumur, ada yang dari sumur nanti itu dimasuk di apa? Dipompa sampai ke tandon. Ada yang justru kayak bikin tandon. Tahu tandon ya? Tempat penampungan air itu. Nah, biasanya ada yang seperti itu. Jadi memang karena jumlah air yang terbatas, mungkin juga letaknya yang jauh dari sumber, apalagi di Madura memang identik dengan kering, beberapa daerah sangat kering ya di musim kemarau sampai tanah di pertaniannya itu juga retak-retak. Nah, itu kadang sampai di tandon airnya. Nah, jadi bukan berarti mereka sama sekali tidak ada air, ada, hanya saja letaknya jauh. Nah, memiliki kebutuhan, maaf ada tipe ya, memiliki kebutuhan air yang digantungkan pada curah hujan. Biasanya kalau hujan itu ya walaupun sebenarnya kadang mengesalkan, tetapi untuk di beberapa waktu air hujan itu merupakan suatu sumber yang nanti bisa disimpan. Banyak terdapat di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Nah, ini ya namanya pertanian lahan kering, itu bukan berarti dia ada di dataran rendah. Pertanian lahan kering itu juga ada di dataran tinggi. Jadi pertanian lahan kering itu tidak identik dengan hanya tanaman pangan saja, tetapi juga ada tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, maupun tanaman-tanaman hutan. Jadi pada awalnya sih waktu saya mungkin karena memang basic saya bukan basic pertanian ya, saya berpikir bahwa yang namanya pertanian lahan kering itu, kalau lahannya kering, otomatis dia ada dataran rendah, panas dong. Sama kan kayak di Madura gitu ya. Dia tanah kebanyakan kita didominasi oleh dataran rendah. Punya dataran tinggi, ada dataran tingginya. Cuma saya kan tidak berpikir bahwa lahan kering itu bisa juga dataran kering itu bukan terkait dengan kontur dari topografinya, tetapi terkait dengan lahan pertaniannya, sifat dari lahan pertaniannya. Jadi bisa jadi walaupun dia di dataran tinggi, tapi ternyata pengelolaan tanahnya dia adalah pengelolaan tanah di lahan kering, gitu loh. Karena apa? Yaitu tadi kita lihat bahwa ketersediaan airnya cenderung terbatas. Dia budidayanya tidak menggunakan air yang menggenang. Itu adalah pengelolaan lahan kering. Biasanya ketinggiannya 500 sampai 1.500 di atas permukaan laut.
Dan lahan dengan kemiringan cenderung curam sehingga mengalami erosi. Biasanya sih kalau di dataran tingginya dia cenderung agak miring. Nah, pertanian lahan kering seperti yang saya sampaikan tadi, pertanian dengan menggunakan lahan untuk usaha tani yang menggunakan air terbatas, bergantung pada air hujan dengan agroekosistem yang beragam. Maksudnya seperti apa? Yaitu tadi ada yang curah hujan, ada rentang curah hujan tertentu. Lalu tadi sempat disinggung terkait dengan iklimnya, ada yang arid, semi arid. Nah, seperti itu. Jadi berbagai macam agroekosistem di sana, hanya saja pertanian lahan kering itu kuncinya adalah dia dilakukan baik itu di dataran tinggi maupun dataran rendah, yang mana biasanya ketinggiannya 500 sampai 1.500 di atas permukaan laut, dan dia itu bergantung pada curah hujan. Airnya terbatas. Terbatas dalam artian karena dia bergantung dari curah hujan, ataukah karena memang sumbernya yang terbatas. Ya, sumbernya jauh, jadi kita harus membuat waduk, sungainya jauh, seperti itu. Effort untuk mendapatkan airnya itu lebih besar. Dan juga biasanya tidak terlalu menggenang ya, tidak menggenang justru pertaniannya. Itu adalah pertanian lahan kering. Kalau kita lihat di sini terkait dengan lahan kering, itu bisa kita lihat di total lahan kering terbesar itu ada di Pulau Kalimantan ya, lalu diikuti oleh Pulau Sumatera, lalu ada di Papua. Kita bisa lihat bahwa jumlah total lahan yang dimiliki adalah 144 hektar, 144 juta hektar. Hampir persentase di Indonesia itu 75% adalah lahannya lahan kering. Apalagi Indonesia di negara tropis ya, yang hanya memiliki 2 musim. Jadi memang lahan kering itu harus istilahnya adalah harus ada effort yang lebih tinggi untuk kita memahami terkait dengan lahan kering. Jadi bukan berarti kita sebenarnya lebih banyak bertani di daerah lahan kering. Jadi lahan kering itu bukan berarti lahan yang tidak bisa diapa-apakan. Dibandingkan dengan lahan yang pada umumnya memang secara teori sih produktivitasnya akan lebih rendah, tapi bukan berarti tidak bisa menghasilkan. Justru karena Indonesia itu 75% lahannya lahan kering, justru kita harus bisa mengoptimalkan dengan sebaik-baiknya. Atau bisa disebut lahan suboptimal ya. Lahan kering, lahan gambut, lahan rawa itu merupakan salah satu bentuk dari lahan suboptimal. Lahan yang memang ya tidak terlalu optimal dan biasanya tidak produktif. Namun dengan suatu intensifikasi, ekstensifikasi dan juga inotek, inovasi dan teknologi di pertanian, itu akan memberikan hasil yang optimal dan maksimal, terutama untuk pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia. Nah, pertanian lahan kering di Indonesia. Lahan yang dapat digunakan untuk usaha pertanian dengan menggunakan air secara terbatas. Bisa dilihat ya, di situ sudah dijelaskan. Nah, tidak selalu Madura, Sumatera, Kalimantan, dan NTT. Ini sebenarnya yang terkenal. Jadi, kita selalu berpikir bahwa pertanian lahan kering itu adalah di daerah Madura, di daerah Sumatera, di Kalimantan, di NTT. Kalau kita lihat daerah-daerahnya, adalah daerah-daerah yang paling banyak memiliki lahan suboptimal. Tetapi kita tahu bahwa pada dasarnya ternyata lahan kering itu bukan hanya di dataran rendah, bukan karena Madura dataran rendah baru dia lahan kering, tidak. Madura juga punya dataran tinggi, dan dingin lagi. Dingin kok dataran tingginya Madura, apalagi kalau musim hujan. Dan bukan berarti Sumatera nggak punya dataran tinggi. Itu kan dari kontur dari jenis lahannya, lahan kering. Nah, kalau ini dibagi dari tanaman pangan, TP itu adalah tanaman pangan, tanaman sayuran, lalu ada juga tanaman hutan. Di situ potensi lahannya untuk lahan kering ada 63%. Kita bisa lihat ya bahwa kalau kita lihat di slide sebelumnya, lahan kering di Indonesia itu apa istilahnya, dikelilingi oleh lahan kering sebanyak 75%. Potensinya, wow, potensinya sendiri itu ada 63%. Bayangkan, potensi saja 63%. Kalau seandainya kita bisa kalau kita bisa memaksimumkan
potensi tersebut, otomatis kan kita bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri, pangan itu nggak ada masalah dengan yang namanya peningkatan populasi dong. Toh juga kita bisa mengoptimalkan lahan kering yang kita punya. Jadi bukan berarti ketika kita punya lahan kering nggak bisa diapa-apain, kan maksudnya seperti itu. Nah, macam-macam tanaman pada pertanian lahan kering di Indonesia. Usaha pertanian lahan kering dapat dibagi menjadi 3 jenis penggunaan lahan, ada yang buat palawija, sayuran, dan juga perkebunan. Biasanya yang terkenal padi gogo ya. Mungkin bisa teman-teman dari agrotek nanti bisa menjelaskan, apa sih padi gogo itu? Dan bedanya dengan padi biasa seperti apa? Dan mungkin juga adik-adik dari agribisnis pernah tahu, atau mungkin di desanya, di daerahnya ada yang membudidayakan padi gogo, bisa diceritakan nanti ya terkait dengan padi gogo ini. Ada juga tanaman ubi dan juga tebu. Lalu tanaman sayuran untuk di dataran tinggi, seperti yang saya bilang tadi, bahwa lahan kering tidak identik dengan dataran rendah. Tidak ada yang pengertian lahan kering bukan berarti dia di dataran rendah. Ya, jadi itu mindset yang harus diubah. Bukan berarti karena saya tinggalnya di gunung, nggak ada lahan kering. Coba deh kalian lihat, gimana sih keadaan dari pertanian di sana, gitu. Dan juga tanaman perkebunan dan pekarangan. Biasanya, apa sih kendala-kendala pertanian di lahan kering di Indonesia? Kendalanya itu adalah adanya ketersediaan air, lalu musim tanam yang pendek, karena memang eh, s- musimnya pendek. Lalu kerusakan tanah karena erosi, ketika musim penghujan bisa banjir. Lalu kalau musim kemarau dia benar-benar kering, nah itu bisa menimbulkan erosi ya. Lalu penurunan kesuburan tanah dengan cepat, kadar garamnya tinggi, ya seperti di Madura. Apalagi di Madura mayoritas adalah tanahnya tanah kapur, terkait juga dengan keadaan sosial budayanya. Jadi keterbatasan modal, adopsi teknologi yang rendah, juga infrastruktur yang tidak memadai. Biasanya itu adalah salah satu yang membuat atau yang menjadi kendala dalam pertanian lahan kering di Indonesia. Nah, oke, kebijakan Kementan dalam mengembangkan lahan suboptimal. Ini yang tadi saya sampaikan. Lahan suboptimal. Jadi lahan kering itu termasuk dalam lahan suboptimal bersama dengan lahan rawa dan juga lahan gambut. Nah, seperti tadi. Jadi yang namanya lahan kering itu sebenarnya bukan hanya di Madura, Sumatera, Kalimantan, dan NTT. Kenapa? Karena memang yang dicatat di sana, sebagian besar lahan-lahan yang ada di daerah-daerah tersebut adalah memang lahan-lahan suboptimal. Namun pada dasarnya setiap wilayah, even di Sulawesi pun, di Bali itu sebenarnya ada, hanya saja memang tidak sebanyak di daerah-daerah itu. Nah, kebutuhan sumber daya lahan dan masalahnya. Ini ya kebijakan Kementan terkait dengan lahan suboptimal. Tahun 2025 itu diindikasikan, diasumsikan kita itu membutuhkan 7,3 juta lahan baru. Berarti kenapa? Kalau kita membutuhkan lahan baru, otomatis karena apa sih? Kenapa sih kita membutuhkan lahan baru? Nah, di tahun 2045 itu diperlukan tambahan lahan sekitar 14,8 juta. Berarti hampir setiap tahun kebutuhan lahan kita itu sebenarnya banyak gitu. Ini lahan pertanian ya, kita membicarakannya lahan pertanian. Lahan cadangan potensial berada di kawasan hutan atau lahan terlantar. Dan perlu kalian garis bawahi, ternyata lahan cadangan potensial yang dimaksud apakah itu kawasan hutan ataupun kawasan terlantar, itu adalah lahan suboptimal. Opsi utama untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi adalah pengembangan dan optimalisasi lahan suboptimal yang merupakan lahan cadangan potensial di Indonesia. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan lahan baru. Nah, lahan yang secara alamiah mempunyai produktivitas rendah. Itu yang tadi sempat saya sampaikan. Lahan kering tuh gimana sih? Kok kayaknya orang tuh kayak apa ya istilahnya, bukan menganak-tirikan dalam artian kok berbeda? Sebenarnya karena memang secara alamiah produktivitasnya rendah.
baik itu karena faktor internal ataupun eksternal dan pengelolaannya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengoptimalkan lahan tersebut. Justru karena memang kita lihat tadi hampir 75% lahan di Indonesia adalah lahan suboptimal atau lahan kering, otomatis memang perlu adanya suatu intensifikasi ataupun ekstensifikasi inotek dari pertanian itu untuk bisa mengelola atau membudidayakan di lahan suboptimal. Baik itu lahan kering, lahan rawa maupun lahan gambut. Terutama kayak di Madura, karena di Madura kan banyaknya lahan kering. Mungkin kalau seperti di Kalimantan lahan rawa atau gambut ya. Di Sulawesi juga seperti itu. Lebih banyak mana antara lahan kering, lahan rawa sama lahan gambutnya. Kalau di Madura memang lahan kering memang lebih banyak. Otomatis kita kalau dibilang bahwa modalnya bukannya lebih banyak ya Bu, kalau seandainya kita bertani di lahan kering. Namun kalau kita sudah bisa membudidayakan di lahan kering, kita bisa mengoptimalkan lahan kering itu dengan baik, wah keren banget itu. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri. Hijau Madura ini. Nah, ini data yang saya dapatkan dari Balitbang Kementan atau Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian terkait dengan lahan suboptimal. Di sini adalah peta tanah eksplorasi skalanya 1 juta. Bisa dilihat bahwa daratan Indonesia ada 189 juta hektar tanah, yang mana 143 jutanya adalah lahan kering. Besar loh lahan keringnya. Even dia lebih banyak daripada lahan rawa. Lahan kering di Indonesia itu besar. Makanya itu tadi kan di data yang di awal ada 75% lahan di Indonesia itu adalah lahan kering. 143 juta. Kalau ini 143 juta berarti sekitar 143. Ya benar, 75%. 75,62% lahan di Indonesia itu lahan kering. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan lahan ini dengan baik dan lahannya hanya akan hanya dialihfungsikan untuk sesuatu yang bukan pertanian, kita tidak akan bisa mencapai kebutuhan lahan yang di awal tadi. Kita butuh banyak lahan baru untuk kebutuhan pangan. Kenapa? Kita butuh lahan baru. Dan lahan suboptimal itu bukan untuk dialihfungsikan, tetapi untuk dibudidayakan dengan baik, diolah dengan baik, sehingga apa? Sehingga nanti kebutuhan pangan kita itu terpenuhi dari pengelolaan lahan kering itu. Nah, sasaran pemanfaatan lahan suboptimal, sasarannya adalah pada aspek berikut. Yang pertama, produktivitas dan efisiensi produk. Kelestarian sumber daya lahan dan lingkungan, lalu kesejahteraan petani. Lah, untuk memenuhi aspek tersebut, itu diwujudkan dalam dukungan inovasi, teknologi, dan juga kelembagaan. Ingat, bukan hanya inoteknya saja, tetapi juga kelembagaan. Mengapa kelembagaan itu perlu? Flashback kembali. Yang namanya sistem agribisnis itu ada 4 subsistem, ada hulu, budidaya, hilir, dan juga ada penunjang. Kalau saya gambarkan, saya selalu menggambarkan bahwa rantai dari hulu, budidaya, dan juga hilir, lalu ditunjang atau ditopang oleh penunjang. Jadi setiap subsistem itu akan ditopang oleh penunjang. Itulah kenapa setiap kebijakan itu pasti memanfaatkan yang namanya kelembagaan maupun kemitraan. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa berjalan sendiri. Yang namanya pertanian, dan juga kalau kita membicarakan pertanian secara dari sisi agribisnis, itu kita membicarakan bukan yang individualistik, tetapi yang gotong royong lah ya, guyup lah istilahnya. Karena ada lembaga di sana, kita tidak bekerja sendiri-sendiri. Itu agribisnis. Jadi memang bukan hanya inovasinya jalan, teknologinya jalan, tetapi tidak ada kelembagaan di sana, tidak ada yang menaungi, atau mungkin tidak ada yang seperti ini. Tidak ada kelompok taninya, itu akan sulit. Sulit untuk kalau kita berjalan sendiri itu sulit. Kalau individualistik ya. Nah, sistem pembangunan pertanian inklusif dalam rangka memajukan petani lahan suboptimal, terutama lahan kering. Jadi, seharusnya kebijakan di Indonesia itu adalah sistem pembangunan pertanian inklusif yang mana diwujudkan dari dukungan inovasi teknologi dan juga kelembagaan.
Inovasi dan teknologi itu dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai efisiensi produk. Juga untuk tetap menjaga kelestarian sumber daya lahan dan lingkungan. Itu nanti yang akan dibahas terkait dengan sustainable agriculture. Yang mana ketika kita berbudidaya itu harus selaras dengan kelestarian lingkungan. Bukan berarti kita berbudidaya itu ujung-ujungnya malah merusak lingkungan. Bu, ini pertanian loh, yang natural resources, yang dari alam. Apakah dia bisa juga merusak alam? Yes, it can. Bukan berarti pertanian namanya pertanian, agriculture, itu tidak bisa merusak alam, tidak bisa merusak lingkungan. Yakin, nggak merusak lingkungan. Ada loh pertanian yang merusak lingkungan. Nah, kelembagaan itu akan mendukung kesejahteraan petani. Dengan berlembaga, pada dasarnya kalau petani itu, salah satu hal yang membuat petani kita itu tidak apa istilahnya, kok nggak sejahtera gitu kan ya, kok kayaknya gitu-gitu aja, ada kok petani yang sejahtera. Intinya petani dengan tingkat ekonomi yang tinggi pun ada. Berarti kelembagaannya kuat di sana. Kenapa kita harus berlembaga petaninya? Ya. Nah, pengembangan dan optimalisasi lahan ini yang harus kebijakan yang memang harus ada sebenarnya di Indonesia. It's all about science, innovation, and networking. Tadi ya, pengetahuan, inovasi, dan juga kelembagaan atau networking. Nah, untuk mencapai yang namanya science, innovation, and networking itu apa saja sih? Yang pertama, pemacuan inotek, menyesuaikan dengan kearifan lokal dan tipologi lahan. Nah, saya suka nih, menyesuaikan dengan kearifan lokal dan tipologi lahan. Jadi kita tidak bisa memaksakan sebenarnya dalam artian, kalau di Sumatera itu memang komoditasnya banyaknya adalah komoditas A, karena tipologi lahannya seperti itu ya kita tidak bisa memaksakan untuk di Sumatera semuanya nih. Di Sumatera itu cocoknya apa sih yang ditanam? Semuanya bisanya padi koko. Berarti kita tidak boleh menanam tebu di sana. Di Madura kita bisa nanam umbi-umbian, kacang ya, biasanya kacang-kacangan, padi, bisa juga tembakau Bu ya, karena memang banyak tembakau ya di Madura. Kita tidak bisa memaksakan di Madura untuk menanam tebu. Jadi, salah satu hal yang perlu diingat di pertanian lahan kering adalah kalau kita ingin memenuhi kebutuhan pangan kita, jangan memaksakan untuk suatu daerah menanam sesuatu yang bukan komoditas aslinya di sana. Itu namanya tidak agribisnis. Pertanian yang tidak agribisnis itu seperti itu. Kalau kita ingin mengimplementasi pertanian dengan konsep agribisnis, itu harus menyesuaikan dengan kearifan lokal. Jadi kita harus salah satu konsep agribisnis itu adalah menjunjung tinggi komoditas lokal. Jadi kalau yang ditanam di lokal itu apa? Contohnya kayak di Madura kan memang dikembangkan jagung ya. Karena memang kebanyakan juga memang jagung banyak di Madura. Atau tembakau, yaitu kearifan lokalnya itu. Jangan memaksa Madura untuk menanam tebu. Seharusnya kan seperti itu ya, kearifan lokal dan tergantung dari tipologi lahan. Yang kedua, model usaha tani berbasis lingkungan, mencakup berbagai varian dan turunannya atau derivasinya. Jadi, untuk mencapai suatu science, innovation, and networking di pengelolaan lahan suboptimal, kita harus berpikir bahwa terkait dengan sustainable agriculture-nya. Ketika kita berbudidaya, terkadang kita tidak memikirkan efek dari budidaya yang kita lakukan. Karena kita berpikir bahwa, oh kita melakukan budidaya dari natural resource ya, dari sumber daya alam, dari tumbuhan, dari hewan, berarti nggak ada tuh yang namanya, tidak ada yang namanya, kita sejalan dengan lingkungan gitu. Kita tidak ada gangguan terhadap lingkungan. Nah, itu yang perlu kita pahami sekali lagi bahwa coba deh kita ingat-ingat seberapa banyak sih pupuk kimia yang kita gunakan. Sudah melebihi kadarnya atau sudah sesuai atau melebihi kadarnya. Lalu selanjutnya adalah terkait dengan pupuk pestisidanya. Lalu kalau kita di peternakan, di hasil sampingan dari peternakan itu sendiri gimana? Apakah sudah kita kelola dengan baik atau hanya kita buang saja? Nah, itu kan salah satu hal yang tidak berbasis lingkungan. Yang terkadang
tidak kita sadari kegiatan itu. Lalu akselerasi pengembangan dan diseminasi Innotek atau inovasi teknologi terkait dengan varietas unggul, teknologi hulunya, pasca panen, dan model pengembangan model PRL-nya, penyelarasan lingkungannya. Nah, biasanya kalau kita berpikiran terkait atau kita berbicara terkait dengan pertanian, kadang kita hanya berfokus di daerah hulu dan juga budidayanya, dan kita lupa untuk ke pasca panennya. Kita berbudidaya tapi kita nggak tahu kita mau jual kemana. Kita bercocok tanam tapi kita nggak tahu nanti harganya di pasar kita untung apa enggak ya. Nah, itu kadang yang kita harus memikirkan tentang itu. Karena diharapkan pertanian yang kita bangun itu bukan hanya pertanian, tetapi pertanian yang berbasiskan agribisnis. Bukan hanya pertanian yang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga yang menghasilkan profit. Jadi pasca panennya harus dipikirkan itu. Lalu ada juga pemberdayaan petani dan kelembagaan, muncul lagi ya terkait dengan kelembagaan dan perluasan areal jangka pendek. Pemanfaatan hutan tanaman industri, dan juga perkebunan. Nah, itulah tadi sebenarnya kebijakan-kebijakan terkait dengan lahan suboptimal yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian itu tidak terlepas dari bagaimana sih inovasi dan teknologi ini bisa membantu mengoptimalkan produktivitas dan efisiensi pertanian lahan kering. Dan juga bagaimana kelembagaan ini nanti bisa membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, itu tadi ya sedikit pendahuluan dan juga konsep dari pertanian lahan kering yang ada di Indonesia. Lalu terkait dengan sedikit kebijakan yang memang akan diterapkan atau yang kebijakan yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian melihat dari potensi lahan kering yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat bahwa 75% loh lahan keringnya, otomatis memang inovasi dan teknologi atau pengembangan teknologi untuk bisa mengoptimalkan produktivitas dan efisiensi produksi di lahan kering itu memang sangat dibutuhkan. Dan juga dengan adanya dukungan kelembagaan sebagai modal utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, this is it untuk tugas satu individu. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait dengan tugasnya, silakan jika ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, silahkan didiskusikan di kolom chat ya. Oke, saya ingatkan kembali bahwa diskusi itu bukan hanya saya yang menjawab. Kalau kalian bisa menjawab pertanyaan temannya, silahkan dijawab gitu. Dan bukan berarti saya tidak akan memantau percakapan kalian di kolom chat ya, gitu. Oke. Nah, untuk tugas yang pertama, tugasnya adalah tugas individu. Bagaimana dengan formatnya? Oke. Tugas individu judulnya adalah perbandingan sistem dan kebijakan pertanian lahan kering di Indonesia dan negara apa. Jadi perbandingan sistem dan kebijakan pertanian lahan kering di Indonesia dan Guatemala. Pertanian lahan kering di Indonesia dan Australia. Di Indonesia dan New Zealand. Boleh? Apakah itu negara atau negara bagian? Contohnya Queensland. Atau mungkin Wisconsin. Wisconsin itu daerah negara bagian di USA. Nah, seperti itu. Ini formatnya. Jadi ada kode mata kuliah, lalu silahkan artikelnya kalian tulis di sini, di bawah ini. Petunjuk pengerjaannya ada di sini, tujuannya adalah mampu menjelaskan dan membandingkan sistem pertanian lahan kering di Indonesia dan minimal satu negara lainnya. Yang kedua, mampu menjelaskan dan membandingkan kebijakannya. Nah, contohnya seperti apa? Kalau sistem pertanian lahan kering di Indonesia, itu kan seperti tadi saya sudah sampaikan di konsep di awal, kalau pertanian lahan kering di Indonesia itu adalah lahan yang mana dia terbatas airnya, tapi bukan berarti dia tidak memiliki air. Biasanya sumber airnya terbatas itu karena memang sumbernya yang jauh ataupun memang hanya bergantung pada curah hujan. Lalu pertanian di lahan kering itu adalah pertanian yang tidak menggenang airnya, baik itu di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Biasanya ketinggian
Ketinggian wilayah untuk pertanian lahan kering itu antara 500 sampai 1.500 di atas permukaan laut. Contoh komoditas-komoditas yang ditanam di Indonesia ada padi gogo, umbi-umbian, kacang-kacangan, ya kan? Ada yang seperti itu. Ada juga tanaman sayuran dan juga tanaman perkebunan, tapi tanaman-tanaman keras. Kayak macam kopi, cengkeh, itu di daerah kaki Gunung Arjuna banyak tuh kopi dan juga cengkeh. Dan itu bukan pertanian yang menggenang, pertanian lahan kering. Lemon lokal gitu. Nah, yang kedua, mampu menjelaskan dan membandingkan kebijakan, yang pertama ya tadi ya, sistem pertanian lahan kering di Indonesia dan minimal satu negara lain. Minimal satu negara lain, terserah negaranya apapun. Kalau bisa sih nggak sama. Tapi kalau memang sama ya nggak apa-apa, mungkin kalian bisa membahas dengan yang berbeda. Mampu menjelaskan dan membandingkan kebijakan pertanian lahan kering di Indonesia dan minimal satu negara lain. Jadi, kalau seandainya kalian membahas sistem pertanian di negara Australia, ya berarti kebijakannya juga kalian akan membahas terkait kebijakan pertanian di Australia. Jadi bukan berarti kalian membahas kalau sistem pertanian lahan kering yang kalian membahas Indonesia dan New Zealand, lalu kalian di kebijakan membahas Indonesia dengan Australia, itu salah. Jadi harus inline ya. Kalau makanya judulnya tadi di awal itu adalah perbandingan sistem dan kebijakan pertanian lahan kering di Indonesia dan negara apa yang kalian cari, yang kalian analisis. Jadi membandingkan. Kayak tadi di Indonesia kebijakannya itulah adalah terkait dengan paling banyak itu terkait dengan peningkatan Inotech atau peningkatan terkait dengan bagaimana pengoptimalan teknologi sehingga bisa meningkatkan produksi dan bisa meningkatkan produktivitas produksi dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi di pertanian lahan kering. Selain itu juga pengembangan kelembagaan sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu itu sistemnya itu adalah salah satu dari kebijakannya. Nah, kalau di negara lain seperti apa gitu ya, nanti silakan dibandingkan dan dibahas. Panduannya adalah buat artikel analisisnya, baik cakupannya negara, maksudnya negara secara general tuh ya kayak Australia, New Zealand, negara-negara mungkin Jepang, Cina gitu, atau negara bagian boleh. Ya, contohnya kayak tadi ada Wisconsin, ada Queensland, gitu-gitu tuh boleh. Negara bagian boleh, apakah negara boleh. Lalu minimal 3 halaman, persentase plagiasi akan mempengaruhi nilai, nanti akan saya cek plagiasi. Jangan lupa referensinya. Saya tidak meminta kalian untuk menulis secara medley dan segala macam, belum ujian, tapi referensi harus ada. Kalau referensinya tidak ada, akan mengurangi nilai kalian. Jangan lupa ditulis dengan font TNR 12, spasi 1,15. Ini 1,15 ya. Lalu kumpulkan sebelum tanggal 28 jam 23.59 dalam file Word. Filenya Word. Bagi yang nanti tiba-tiba nilai tugasnya mengumpulkan PDF, jangan kaget kalau nilai tugasnya saya nolkan. Jelas ya, di panduan pengerjaan filenya adalah Word dengan judul nim_nama. Oke, jelas ya. Sebelum tanggal 28 jam 23.59. Jadi tidak ada alasan dari kalian, Ibu, saya tidak bisa mengumpulkan tugas karena kendala sinyal. Kalau udah tahu sinyalnya agak-agak jelek, tolong jangan ngumpulinnya mepet-mepet. Kalau lagi beruntung, alhamdulillah masuk tugasnya. Kalau kalian tidak beruntung, ya wassalamualaikum. Ya. Panduan nilainya kesesuaian dengan panduan 5% ini tadi, ya kan saya bilang apa? Oh, tidak dinolkan ya tugasnya, berarti dikurangi 5%. Kebenaran isi artikel dicocokkan dengan referensinya 25%, penggunaan bahasa yang baik dan benar 20%. Saya ingin tahu gimana kemampuan kalian dalam menulis artikel. Terkadang ada orang yang lebih mudah untuk berbicara dibandingkan menulis. Ada juga orang yang even both speaking and writing is not good enough. Ada juga yang seperti itu. Nah, jadi penggunaan bahasa yang baik dan benar, terutama bagi adik-adik yang semester 5, sebentar lagi kalian akan menyusun PKL, proposal PKL, menyusun laporan KKN, dan menyusun skripsi di semester 7 dan 8-nya. Nah, ini adalah
salah satu bentuk dari bagaimana kalian menulis dengan baik dan benar. Nah, kalau contoh minimal satu negara nilainya ada 15%, kalau kalian mencontohkan 2 negara, itu adalah 22%, kalau lebih dari 2 negara itu adalah 30% nilainya. Ya 3 negara itu udah 30% nilainya. Nah, originalitas atau plagiasi 20%. Kalau nanti sampai ada tiba-tiba nilai, jadi ini semua totalnya 100 ya. Ini semua totalnya 100. Tapi kalau seandainya kalian hanya mengerjakan, sebenarnya kalian mencontohkan satu, ya berarti di total aja, berarti maksimal kalau satu negara nilai maksimalnya 85. Kalau 2 negara berarti nilai maksimalnya 92. Kalau kalian mencontohkan 3 negara, ya berarti nilai maksimalnya 100. Itu ya, jadi sudah ada pedoman penilaiannya. Oke, this is it untuk pertemuan kita yang pertama di pendahuluan dan konsep pertanian lahan kering. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom chat, apapun itu. Baik mulai dari yang pertama tadi saya menjelaskan terkait dengan RPS, kontrak perkuliahan, sistem perkuliahannya, maupun terkait dengan konsep dari pertanian lahan kering dan kebijakan yang dilaksanakan di Indonesia terkait dengan pertanian lahan kering. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini itu bermanfaat untuk kalian dan menambah pengetahuan kalian. Jangan lupa mengerjakan tugasnya dan silakan mengumpulkan tugasnya di GCR. Nanti akan saya buat roomnya. Terima kasih. Selamat hari Rabu. Semoga tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.